Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Transfer Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor induk mahasiswa 157222032. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang pendidikan kesehatan masalah eliminasi pada masa nifas. Terima kasih. Ya, silakan masuk Ibu. Ya. Silakan duduk dulu. Ya. Tentunya dulu ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Dian Puji. Berita dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tika, Bu. Ibu Tika. Ada yang bisa saya bantu Ibu Tika? Ini Bu mau kontrol nifas. Saya sudah nifas 7 hari. Oke ya. Ibu kemarin lahiran normal atau sesar? Normal, Bu. Normal ya. Asinya bagaimana, lancar Kak Bu? Alhamdulillah lancar, Bu, dua-duanya. Alhamdulillah ya. Ada masalah kencing Kak Bu? Gangguan kencing? Sejauh ini nggak ada sih, Bu. Lancar juga ya? Iya, lancar. Kemarin dijahit nggak Bu? Dijahit, Bu. Dijahit. Gak ada masalah ya. Oke Ibu, kan ibunya gak ada masalah apa-apa, Tuhannya alhamdulillah ya baik. Tapi di sini nanti saya akan memberikan sedikit edukasi, kita sharing ya Bu ya, tentang masalah yang dialami pada ibu nifas eliminasinya ya. Jadi ibu pada orang nifas itu biasanya mengalami gangguan eliminasi saat BAK. Ada macam-macam ya Bu ya, seperti retensi urin, infeksi saluran kemih, sama sistitis. Apakah ibunya pernah mendengar nama-nama penyakit seperti ini? Gangguan? Gak pernah ya. Oke, akan saya jelaskan sedikit ya Bu ya sebelum kita periksa ya. Jadi retensi urin itu Bu artinya ketidakmampuan tubuh untuk mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Jadi ibunya kencing, rasanya itu tidak tuntas sama sekali. Tanda gejalanya itu biasanya kalau kencing dia lambat keluarnya. Kemudian jadi kan karena lambat, jadi kan waktu kencingnya kan masih banyak tertampung di dalam kandung kemih. Itu rasanya di situ akan kalau ditekan akan sakit. Jadi tidak nyaman rasanya pokoknya. Karena sakit itu jadi akhirnya kok rahimnya ibu mengalami kontraksi, makanya susah keluar airnya, susah keluar kencingnya sedikit-sedikit ya. Kemudian untuk penyebabnya retensi urin ini biasanya ibu setelah melahirkan ya. Kemudian ada juga penyempitan pada saluran kencing. Terus gangguan fungsi otot atau saraf karena akibat pemberian obat-obat bius. Biasanya kalau ada kan yang disobek kayak gitu kan, dikasih obat bius dulu sebelum jahitan, kayak gitu bisa juga penyebabnya ya. Ada juga batu ginjal ya dia, itu dari retensi urin. Sekarang untuk infeksi saluran kemih itu ya yang disebut dengan ISK. Jadi ISK itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke dalam bagian dari saluran kemih ya. Dia tanda gejalanya itu Bu, dari saat buang air kecil, frekuensi buang air kecilnya meningkat, namun jumlahnya kencingnya keluar sedikit. Terus biasanya tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil, rasanya pengen kencing gitu, namun tidak bisa tahan. Terus kalau kandung kemihnya terasa penuh walaupun sudah keluar kencing dikit-dikit gitu, tetap ada gitu loh ya. Rasanya pasti nyeri juga di bagian bawah. Untuk penyebab ISK itu Bu, biasanya pada kehamilan. Itu kan beresiko juga ibu hamil itu kan terkena bakteri karena kurang menjaga kebersihannya, alat kemaluannya. Terus kemudian orang yang diabetes atau terkena penyakit penyakit gula. Terus kemudian saluran kencingnya yang menyempit, sering menahan kencing, dan juga ibu yang setelah melahirkan tetapi ibunya malas untuk bergerak ke kamar mandi, jadi ibunya menahan kencingnya itu ya. Itu salah satu penyebabnya. Kalau untuk yang sistitis sekarang Bu ya, sistitis itu artinya adalah radang pada kandung kemih. Jadi tanda gejalanya itu nanti waktu ibunya kencing itu rasanya itu seperti sakit dan terbakar. Kemudian nyeri dan tekan, nyerinya terasa pada bagian bawah perut. Kemudian kalau kencing itu biasanya berbau seperti amis dan warnanya keruh.
Nah, terus kadang-kadang juga ada disertai juga kencingnya tuh berdarah. Jadi ibunya akhirnya mengalami demam, ya begitu. Untuk penyebabnya dari sistitis itu yang radang kandung kemih itu biasanya karena adanya bakteri. Kemudian adanya penyakit seperti batu ginjal, ya. Terus ada juga penggunaan bahan kimia seperti kayak memakai sabun untuk membersihkan daerah kemaluan kayak gitu Bu, itu tidak boleh sama sekali harusnya ya, nggak boleh. Jadi harusnya cuma air mengalir aja ya. Kemudian ada juga yang karena orang yang diabetes juga sama, yang mengalami penyakit gula, dan juga ibu yang sudah mengalami menopause gitu ya. Jadi jika ibu mengalami salah satu masalah yang di atas, ibu bisa langsung segera pergi untuk periksa ke tempat fasilitas kesehatan yang terdekat dengan ibu gitu ya. Dari yang saya jelaskan tadi Bu, apakah ibu sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu penjelasannya. Oke, ibu bisa mengulangi sedikit yang saya jelaskan? Semisal nanti pipisnya terasa tidak tuntas, nyeri saat pipis atau pipisnya ada berdarah, nyeri perut di bagian bawah, nanti langsung aja lah ya Bu diperiksakan ya. Iya betul sekali. Ya oke Ibu ya, sudah selesai saya jelaskan. Sekarang ibunya kita periksa ya. Mari ke saya Bu, silakan Bu. Ya silakan duduk lagi Bu. Tadi sudah diperiksa, alhamdulillah hasil pemeriksaannya normal semua ya Bu ya, gak ada masalah. Nanti jika ibunya di rumah ada mengalami salah satu masalah yang dijelaskan, ibunya segera kontrol fasilitas kesehatan lagi ya Bu ya. Oh iya. Berarti sudah selesai ya ini Bu? Sudah Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam.